Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan semoga dimanapun kita berada, kita tetap menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Anak-anak, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran mengenai teks deskripsi. Adakah yang pernah mendengar mengenai teks deskripsi atau mungkin pernah membaca tentang teks deskripsi? Mungkin kalian pernah mendengar, tetapi kalian mungkin belum tahu apa pengertian mengenai teks deskripsi. Oleh karena itu, pada hari ini untuk pembelajaran pertama di kelas 7 kita akan belajar tentang teks deskripsi. Sebelum pembelajaran saya mulai, saya akan membacakan kompetensi dasar yang akan kalian kuasai kalau sudah mempelajari materi yang pertama ini mengenai teks deskripsi. Yang pertama, pengetahuan 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Keterampilan 4.1 menjelaskan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tertulis, maupun visual. Nah, inilah pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya itu disampaikan dengan menggambarkan secara jelas sebuah objek. Objek bisa berupa tempat ataupun peristiwa yang sedang terjadi kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Inilah teks deskripsi, paragraf yang gagasan utamanya itu disampaikan dengan menggambarkan secara jelas. Tentunya menggambar bukan menggunakan buku gambar atau pensil, tapi menggambar dengan menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan ataupun tertulis. Untuk lebih jelasnya, ini ada sebuah contoh teks deskripsi tentang sekolahan. Tentang sekolah maksud saya. Dari gerbang tertulis, ada tulisan apa anak-anak? Ya, ini sekolah kita, gerbang sekolah kita, SMP Negeri 7 Pati. Kemudian ada sebuah gambar yang menunjukkan ada sebuah gedung berlantai 2 dan memiliki cat berwarna kuning muda dan didominasi warna hijau. Nah, bagaimana deskripsi tentang sekolah ini? Nah, contohnya seperti teks yang ada di sampingnya. Sekolah saya memiliki lingkungan yang sangat bersih dengan tempat parkir yang luas dan lapangan upacara sekolah dan lapangan upacara. Sekolah saya berlantai 2. Sekolah saya terletak tepat di dekat perkebunan tebu, membuat suasana sekolah sejuk dan segar. Semua lantai per kelas menggunakan keramik. Sekolah saya memiliki ruang indoor yang biasanya digunakan untuk acara-acara seperti rapat, pertemuan, olahraga, dan lainnya. Sekolah saya juga memiliki lab komputer, lab IPA, dan perpustakaan. Warna kuning dengan kombinasi warna hijau menjadi dominasi kromatik yang sangat mengejutkan di sekolah saya. Masjid dan kantin jangan lupa menambah keindahan lengkap sekolah saya. Nah, dijelaskan di atas, mulai dari atas, bahwa sekolah saya ini memiliki lingkungan yang sangat bersih. Ternyata memang betul, digambar terlihat jelas bahwa lingkungan sekolah kita itu bersih. Kemudian ada sekolah saya berlantai 2. Nah, di gambar juga sama. Sekolah saya lihat berlantai 2. Kemudian
karena sekolah kami dekat dengan perkebunan tebu, maka membuat suasana sekolah kita menjadi segar. Kemudian selain itu ada dominasi warna kuning dan hijau. Jadi yang namanya teks deskripsi itu adalah menggambarkan sebuah objek, bisa berupa tempat ataupun peristiwa, sehingga yang membaca seolah-olah ikut melihat, ikut merasakan, ikut mendengar apa yang disampaikan oleh pengarang atau penulis. Itu satu contoh teks deskripsi tentang sekolah. Kemudian yang kedua, ada gambar burung, tepatnya kepala burung. Nah, coba apa yang bisa kalian deskripsikan jika melihat kepala burung di samping ini? Ya. Kepala burung di samping memiliki bulu berwarna abu-abu dan coklat. Kemudian ada jambul dengan jambulnya yang keriting, kemudian tidak beraturan. Dan kemudian burung ini memiliki mata berwarna merah, kemudian di tengahnya ada warna hitam. Nah, itu kalau kita mendeskripsikan sebuah objeknya makhluk hidup. Contohnya yang ada di gambar, yaitu gambar burung. Kemudian yang ketiga, kita mulai deskripsi tentang tempat wisata. Ada gambar, namanya adalah yang ada di gambar ini namanya adalah rawa pening. Terlihat ada air yang sangat jernih dan juga ada gambar pegunungan. Dilihat dari foto atau gambar, suasananya sejuk dan segar karena dekat gunung dan airnya juga jernih. Nah, ini deskripsi mengenai rawa pening. Rawa pening diambil dari dua kata, yaitu rawa dan pening. Nah, kalau pening sendiri sebenarnya diambil dari nama bening. Hal tersebut dapat dilihat dari sebuah danau yang bisa dinikmati karena mempunyai air yang begitu jernih. Nah, jadi kata-kata bening ini artinya adalah diambil dari airnya, air dari rawa pening yang jernih. Terlihat bukan dari gambar? Ya, tentunya terlihat. Kemudian Danau Rawa Pening berada di antara 4 kecamatan sekaligus, yaitu Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru. Selain itu, letak danau ini berada di cekungan terendah dari 3 gunung sekaligus, yaitu ada Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Di Apit ada danau dengan diapit 3 gunung. Ada Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Jadi kalau dinikmati suasananya pasti akan menarik. Kemudian ini mengenai rawa pening, deskripsi rawa pening. Nah, jadi intinya anak-anak, apa teks deskripsi itu? Teks deskripsi itu kesimpulannya adalah melukiskan atau menggambarkan sebuah objek, tempat, atau peristiwa yang sedang terjadi dengan menggunakan kata-kata. Tentunya disampaikan kepada para pembaca. Melukiskan dengan kata-kata, menggambarkan dengan kata-kata. Nah, inilah yang dimaksud dengan teks deskripsi. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri umum teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Nah, kita sudah membahas berapa objek tadi? Ada 3. Ya, yang pertama kita membahas objek tentang sekolah. Sekolah kita SMP Negeri 7 Pati. Yang kedua, kita menggambarkan sebuah objek makhluk hidup, yaitu burung. Kemudian yang ketiga, kita melukiskan atau menggambarkan sebuah objek tempat wisata, yaitu Danau Rawa Pening. Nah, jadi yang digambarkan objeknya harus satu dan harus jelas. Menggambarkannya harus jelas sesuai dengan keadaan. Kemudian yang kedua,
melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, pengucapan, penciuman, dan perabaan. Nah, saya ulangi lagi seperti contoh pada teks yang berjudul deskripsi tentang sekolah. Nah, ini terlihat ada kata-kata lingkungan yang sangat bersih. Nah, memiliki lingkungan yang sangat bersih, jadi seolah-olah pembaca ini inderanya ikut bekerja, yaitu indera penglihatan, melihat sebuah lingkungan sekolah yang sangat bersih. Kemudian, nah ini ada kita dekat dengan perkebunan tebu, membuat suasana sekolah menjadi sejuk dan segar. Nah, ini yang bermain adalah indera perasaan, merasakan suasana sejuk dan segar. Kemudian di dalam deskripsi rawa pening juga ada ya. Deskripsi rawa pening, kita bermain indera apa? Nah, di sini ada coba indera yang bermain dalam deskripsi rawa pening apa ya? Nah, ini sebuah danau yang bisa dinikmati karena mempunyai air yang begitu jernih. Jernih, bening. Nah, jernih dan bening berarti kita bermain indera penglihatan bisa, kemudian perasaan bisa menikmati suasana yang air yang begitu jernih. Nah, kemudian kita lanjut anak-anak. Selain melibatkan panca indera, selanjutnya ciri-ciri yang lain kira-kira apa ya? Kemudian yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu. Nah, tadi ciri-ciri fisiknya kalau sekolah berlantai 2, kemudian punya warna cat sekolah berwarna hijau dan kuning, itu ciri-ciri fisiknya. Kemudian kalau tadi rawa pening, ciri-ciri fisiknya ada sebuah danau, kemudian diapit 3 gunung. Nah, kemudian yang keempat, banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata sifat atau keadaan. Nah, tadi disebutkan bahwa rawa pening airnya jernih. Jernih ini termasuk dalam kata sifat. Jernih, kemudian sejuk, segar, itu termasuk dalam keadaan yang menyatakan sifat. Kemudian ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas dalam teksnya. Kemudian tadi disebutkan kita dekat di sekolah kita dekat dengan perkebunan yang membuat suasana sejuk dan segar. Nah, jadi pembaca seolah-olah ikut merasakan suasana yang sejuk dan segar itu. Kemudian menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Tadi ada warna disebutkan. Sekolah kita SMP Negeri 7 Wati mempunyai cat yang berwarna hijau dan dominasi kuning muda. Kemudian yang terakhir menggunakan kata yang bersinonim, tujuannya adalah untuk menguatkan emosi. Tadi disebutkan ada yang membuat suasana sekolah menjadi sejuk dan segar. Sebenarnya sejuk dan segar ini adalah dua kata yang bersinonim, digunakan semua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkuat emosi. Nah, sudah jelas ya anak-anak mengenai ciri-ciri khusus dan kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi. Nah, lalu apa yang kita bisa pelajari hari ini anak-anak? Ya, yang pertama kita belajar tentang pengertian teks deskripsi. Yang kedua adalah ciri-ciri umum teks deskripsi. Dan yang ketiga adalah kebahasaan teks deskripsi. Nah, jelas ya anak-anak materi yang saya sampaikan hari ini? Dan semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian semua.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.